Allah menegaskan bahwa Allah dengan seluruh kuasa yang ada padanya, Allah lah satu-satunya zat yang paling layak dijadikan untuk para makhluknya sebagai tempat bersandar, bergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemarin kita telah membahas beberapa bab sebelumnya yang lebih fokus kepada bagaimana konsep salaf di dalam memahami dan mengimani asma wa sifat. Ya, kita juga telah membahas kenapa kita memberikan perhatian besar kepada hal demikian. Karena kalau kita masih ingat, karena kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu itu di antara celah awal terbukanya pintu kesyirikan adalah tidak disiplin ya para manusia di dalam menjaga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ilhadnya mereka, menyimpangnya mereka di dalam memahami dan menerapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, entah mereka menamai nama-nama Allah kepada makhluk atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ada pada para makhluk. Ya, ini di antara pintu kesyirikan terbesar yang akhirnya terjadilah hal-hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para manusia. Seseorang yang mempelajari bab asma wa sifat ini mungkin mempertanyakan hal tersebut. Kenapa sih kita ribet amat pelajarin asma wa sifat segala beginian ini? Itu. Ya. Dikarenakan hal itu. Dikarenakan, mulianya pembahasan asma wa sifat berkaitan dengan mulianya zat yang dibahas tentangnya. Asma dan sifat ini menjadi mulia karena zat yang menyandang asma dan sifat ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang paling mulia, paling agung, paling berhak untuk diibadahi, yang dimana hal lain gak berhak untuk diibadahi selain itu, paling berkuasa, paling berjasa, paling. Okay? Maka pembahasan tentang gelar-gelar yang disandang oleh zat tersebut, nama-nama, atau sifat-sifat yang ada pada zat tersebut adalah di antara pembahasan yang paling agung. Karena yang dibahas adalah tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masuk ke bab selanjutnya, yang pegang kitabnya. Al-istidlal ala itsbat asma'illah wa sifatih minal Qur'anil Karim. Syekhul Islam rahimahullah setelah menegaskan konsep salaf bagaimana di dalam mengimani asma wa sifat, barulah beliau rahimahullah menyampaikan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, ya, yang juga menegaskan atau mengisbat, menetapkan asma wa sifat dengan gayanya, yakni dengan nafi dan isbat. Selalu saja dengan nafi dan isbat untuk menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nafi yakni menafikan, isbat yakni menetapkan. Al-jam'u bainan nafi wal isbat fi wasfihi ta'ala. Ya, kita memadukan antara nafi dan isbat di dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau rahimahullah al-imam berkata, وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الَّتِي تَعْدِلْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. Nah, di dalam hal ini, itu terkandung semuanya, terkandung nafi dan isbat itu di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Di mana kandungan surat tersebut mengandung makna nafi dan isbat. Mengandung makna nafi dan isbat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegaskan asma'nya dan sifatnya, Allah memberikan kabar-kabar yang sifatnya nafi, menafikan dari Allah hal-hal yang tidak layak bagi Allah, dan isbat, menegaskan pada Allah hal-hal yang memang layaknya Allah demikian. Gitu. Ya. Di mana juga surat Al-Ikhlas ta'dil thulutsal Quran, itu bagaikan sepertiga Al-Quran. Al-Ikhlas nih, di antara keagungan Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Berarti baca Al-Ikhlas sekali itu, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Quran. Ya, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Ya. Di mana Nabi bersabda, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, yakni katakan wahai Muhammad,
kepada para manusia. Dialah Allah Al-Ahad, yang Maha Tunggal. Ini isbat. Allah menegaskan sifatnya, bahwa dia adalah hanya zat yang Maha Tunggal. Allah As-Samad. Allah adalah zat tempat bersandar. Ya? Allah adalah zat tempat bersandar. Itu isbat. Allah menegaskan bahwa Allah dengan seluruh kuasa yang ada padanya, Allah lah satu-satunya zat yang paling layak dijadikan untuk para makhluknya sebagai tempat bersandar, bergantung. Ini isbat. Baru nafi. Jadi Allah menegaskan sifat-sifat yang layak baginya. Iya kan? Baru nafi masuk. Ayat selanjutnya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, Allah menafikan sifat-sifat yang gak layak bagi dirinya. Sebagaimana kaum Nasrani katakan. Allah bilang, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan. Tuh, nafi. Dinafikan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Zin? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu zat pun yang menjadi rival baginya. Yang sekufu baginya. Gak ada. Tuh, dinafi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini rahimahullah. Beliau mau menggambarkan bahwa nafi dan isbat adalah juga di antara cara Allah untuk memberikan gambaran tentang asma dan sifatnya. Sehingga kita dapat menangkap gambaran asma dan sifat dengan apa? Dengan apa-apa kabar-kabar yang Allah nafikan dari dirinya dan kabar-kabar yang Allah isbat pada dirinya. Gitu. Ini yang mau disampaikan Ibn Taimiyah rahimahullah. Gak terlalu membingungkan lah ya. Insya Allah bisa difahami ya. Itu maksudnya al-jam'u bainan nafi wal isbat fi wasfihi ta'ala. Itu maksudnya memadukan antara nafi dan isbat di dalam mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tayyib, di sini ada penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Surat Al-Ikhlas dinamai Al-Ikhlas li'annaha ukhlisat fi sifatillah. Dikarenakan surat tersebut emang benar-benar dimurnikan hanya berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari sisi isbat ataupun nafi. Ya. Wali'annaha tukhlisu qari'aha minasyirk. Dinamakan juga surat Al-Ikhlas sebagai surat Al-Ikhlas karena surat tersebut mengikhlaskan si pembacanya dari kesyirikan. Mengikhlaskan yakni menyelamatkan si pembacanya dari kesyirikan. Jadi kenapa surat Al-Ikhlas dinamai Al-Ikhlas? Karena ikhlasnya artinya diantara makna ikhlas safi, pure, murni. Oke? Nah dinamakan Al-Ikhlas sebagai Al-Ikhlas. Kenapa? Surat ini murni berbicara tentang sifat-sifat Allah doang subhanahu wa ta'ala. Dari sisi isbat, Allah ahad, Allah as-samad. Dari sisi nafi, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, berbicara tentang manunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang layak yang ada padanya. Oke, dibilang juga surat Al-Ikhlas, di antara makna ikhlas, ini menyelamatkan. Oke? yakni menyelamatkan si pembacanya dari kesyirikan dengan membaca surat tersebut. Ya, itu dari situ Al-Ikhlas dinamai Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas itu seimbang dengan sepertiga Al-Quran. Tuh, ta'dil thuluthal Quran. Maknanya adalah Al-Quran ini kan 3 bagian. Ada tauhid atau akidah, terus fikih, hukum, ahkam, sama qasas, cerita-cerita kaum terdahulu. Al-Quran isinya 3 bagian. Yang pertama, poin-poin yang sifatnya kaitannya dengan keyakinan, akidah secara umum, dan keyakinan seorang hamba tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dibilang tauhid. Oke? Sepertiga yang kedua, isi Al-Quran berbicara tentang ahkam, hukum, halal, haram, wajib, gitu. Oke? Sepertiga yang ketiga Al-Quran isinya cerita kaum terdahulu. Lihat, di mana di antara gaya didik Allah, bahkan gaya didik Rasulnya juga Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan storytelling. Dengan story, menyampaikan cerita. Ya? Tadi itu sebenarnya di antara cara mendidik yang paling efektif, dengan menceritakan kisah-kisah. Ya? Kaum musyrikin ini
kufar, seringkali mereka menggunakan cara itu. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak mereka. Cara memberikan cerita-cerita. Tapi dengan nilai-nilai yang kemudian bertentangan dengan nilai yang sah. Dan mereka pakai cara itu. Tidakkah kita lihat di mana anak-anak kecil benar-benar kemakan pada mereka cerita tentang superhero mereka tuh ya. Iya gak? Anak-anak kita ini ditanya Spider-Man, Superman, dia tahu. Batman, iya gak? Dia tahu. Ditanya Abu Bakar Siddiq, ini gak dapat tuh, belum dapat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Gak dapat, yang beneran superhero gitu. Beneran superhero, bukan khayali, bukan imajinatif. Seseorang yang ketika dibilangin, habis menaklukkan sebuah kaum, dikasih makanan, dikasih minuman, terus dibilang, hati-hati, nanti diracunin. Kata Khalid bin Walid, mana sini? Bismillah, cus. Nah, tuh, superhero beneran nih, radhiyallahu anhu. Anak kita nggak dengar nih. Tapi yang dia dengar, Superman, Power Ranger, Satria Baja Ireng. Iya gak? Allah, bagaimana Allah diantara cara menyampaikan pendidikan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dengan storytelling, cerita kaum-kaum terdahulu. Bagaimana kaum terdahulu yang akhirnya berakhir, kaum yang diberikan kuasa yang luar biasa yang nggak pernah diberikan kuasa sebesar demikian kepada kaum lain, tapi berakhir dengan kehancuran, sampai gennya nggak bersisa, dihabisin oleh Allah. Di mana orang-orang yang selamat, jalan apa yang mereka ambil dulu sehingga mereka selamat. Gimana orang-orang yang cilaka? Kenapa dulu mereka cilaka? Jalan apa yang mereka ambil? Tuh, kayak lagi mau ngasih clues. Oke? Dan selain itu, dari qasas, dari cerita-cerita di Quran, kayak Allah juga mau memberi clues bahwa sejarah ini berputar begitu-begitu doang. Berulang dari zaman dulu. Tidakkah kita ingat bagaimana kasus terjadinya kesyirikan sejak zaman sebelum Nuh alaihis berulang begitu-begitu aja. Allah lagi mau ngasih tauin itu. Bahwa history repeats itself. Sejarah mengulang dirinya sendiri. Orang yang pintar, yang bisa membaca pattern ini. Dan dia bisa mengambil jalan keselamatan padanya. Dari situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Istadil bimakan ala ma yakun fa innal umur ishtibah. Ambillah petunjuk dari apa-apa yang telah terjadi. Dalam menghadapi apa-apa yang sedang terjadi. Karena sesungguhnya perkara-perkara itu istibah, serupa kok. Ya, itu diantara hikmah adanya qasas. Demikian juga kisah-kisah yang dibawakan Nabi SAW ini yang dibilang qasas nabawiyah. Qasas nabawiyah. Di situ terdapat pendidikan juga. Terdapat banyak petunjuk kehidupan. Ya. Dan dalilnya bahwasanya surat ini itu sama dengan sepertiga Al-Quran adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra, bahwasanya seseorang mendengar seseorang yang lain membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha. Qul huwallahu ahad diulang-ulang mulu. Yani orang nih kalau sholat bacanya qul huwallahu ahad mulu, begitu. Oke? Falamma asbah, dan ketika pagi hari ja'a ilan nabi. Orang yang mendengar sahibnya baca qul huwallahu ahad mulu nih datang kepada Nabi SAW ngaduin. Ya, gitu. Mengadukannya kepada Nabi SAW. Wa ka'anna ar-rajul yatakalluha. Seolah-olah meremehkannya. Dia mau bacanya qul huwallahu ahad mulu. Pendek doang. Gitu. Yatakalluha. Seolah-olah meremehkannya. Dia nih yang ngaduin. Oke? Tapi justru tidak disangka jawaban yang datang dari Rasulullah SAW. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innaha la ta'dil thuluthal Quran. Sesungguhnya qul huwallahu ahad tadi. Itu sama, seimbang dengan sepertiga Al-Quran. Ya? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wal ahadith bikauniha ta'dil thuluth Al-Quran takad tablugh mablaghat tawatur. Dan hadis-hadis yang mengkhabarkan bahwasanya qul huwallahu ahad ini sepertiga Al-Quran, hadis-hadis demikian itu sampai masuk ke dalam, hampir masuk ke dalam level mutawatir. Mutawatir. Luar biasa. Oke? Baik. Mutawatir. Udah paham? Jadi, riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Itu kan diriwayatkan dengan sanad. Dengan jalur-jalur rantai orang-orang yang meriwayatkannya. Oke?
Dari sisi jumlah jalur, hadis-hadis ini dapat dibagi menjadi dua macam. Hadis mutawatir sama hadis ahad. Oke? Yang mutawatir ini, yang dimana setiap levelnya, setiap tobakohnya minimal 10 orang. Sahabat yang ngeliatin dari Rasulnya aja udah 10 orang atau lebih. Gitu. Mereka masing-masing meriwayatkan kepada riwayatin lagi sama yang bawahnya. Berarti bangsa lebih dari 10, berarti piramid begitu kan? Kalau dari sahabatnya aja udah 10, berarti ke bawahnya mesti lebih banyak. Mesti begitu udah. Itu hadis tuh begitu, mesti polanya begitu. Piramid. Ya. Nah, ketika yang paling dikitnya aja udah 10 atau lebih dari 10, maka riwayat tersebut yang dibilang mutawatir. Mutawatir ini dijamin kesohihannya. Pasti sohih. Oke? Itu mutawatir. Mutawatir ada dua. Ada mutawatir, redaksi-redaksinya mutawatir. Tuh, jadi setiap jalur merewayatkan redaksi yang sama. Ada mutawatir lafzi, itu tadi ya, lafzi. Redaksi-redaksinya mutawatir. Ada mutawatir maknawi. Maknanya mutawatir. Redaksinya beda-beda. Ya? Nah, yang mutawatir lafzi, yang mutawatir lafaznya, emang redaksinya mutawatir, itu cuma satu hadis. Cuma satu. Setiap sahabat meriwayatkan dengan redaksi dan susunan yang sama. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, siap-siap ambil tempat duduknya di neraka. Tuh, sengaja. Jadi dibikin mutawatir lafzi. Kayak ada pesan banget gak? Ditakdirkan hadis itu untuk menjadi mutawatir lafzi. Kayak ada pesan banget gak dari Allah? Iya gak? Kayak ada message dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ati-ati. Gitu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Adapun yang mutawatir maknawi, yakni mutawatir secara maknanya. Lafadznya nggak mesti sama, tapi maknanya sama. Menekankan poin atau nilai yang sama. Banyak. Oke? Di antaranya kasus apa? Mengangkat tangan kalau doa. Raf'ul yadain. Itu mutawatir. Mashul khuf. Mengusap khuf. Itu mutawatir. Ya? Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang sifatnya mutawatir maknawi. Nah, tadi satu mutawatir. Tadi syaratnya apa? Minimal 10 di tiap tobakohnya. Tobakoh ini level. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tuh. Tobakoh level. Zen? Nah, kalau enggak mutawatir apa tadi? Ahad. Definisi ahadnya apa? Ahad ini, kalau mutawatir tadi, oke, definisinya adalah, di mana banyak yang meriwayatkan, ulama ikhtilaf minimal berapa, tapi paling kecil 10. Zen? Yastahil tawatu'uhum 'alal kadhib. Mustahil mereka kompakan 10 nih untuk berdusta. Mustahil. Jadi bisa dijamin riwayat mutawatir ini pasti makbul, diterima, pasti sahih. Gitu. Oke? Nah, kalau ahadnya apa? Definisinya ya, malam yablugh darajat tawatur. Yang enggak sampai level mutawatir, masukin ahad. No. Misalnya sahabatnya 9 apa 8, berarti ke bawahnya lebih banyaknya, ada yang 12, ada yang 15, misalnya riwayatkan di Tobakoh itu dan lain-lain, tapi di sahabatnya 8, 7, maka masuknya ahad, nggak masuk mutawatir. Karena kurang dari 10. Ya. Ahad ada 3. Nggak apa-apa nih ya, selingan maklumat tentang metodologi hadis. Ahad ada 3 macam. Yang pertama, masyhur. Ahad masyhur. Yani di mana di tiap tobakoh nih minimal ada 3 atau lebih. Ini dibilang masyhur. Tapi nggak sampai 10. Kalau sampai 10 jadinya mutawatir dong. 3 atau lebih. Ini masyhur. Ahad masyhur. Masyhur ya ini ngetop. Zain? Nah, ahad yang kedua, ahad aziz.
Aziz ini bisa dibilang dari azza ya'izzu, artinya kuat. Bisa dibilang dari azza ya'uzzu, artinya jarang-jarang. Dan di mana di dalam salah satu dari tobakoh periwayat yang ada yang cuma 2 orang yang ngeriwayatin, cuma 2 orang. Itu dibilang ahad, aziz. Zain? Nah, ada ahad yang ketiga. Yang dimana salah satu dari tobakoh-tobakohnya yang ada yang cuma seorang yang ngeriwayatin. Nah biasanya yang paling dikit nih yang paling tinggi. Berarti level berarti sahabat cuma 1 orang yang riwayatin dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini dibilang ahad gharib. Nah, ahad gharib contohnya apa? Hadisnya Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu bin niyyat. Itu ahad gharib, biasanya dijadikan contoh sebagai contoh kasus hadis ahad gharib, hadis Umar, innamal a'malu. Cuman Umar yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bicara tentang jumlah periwayatan. Belum berbicara tentang hukum diterima atau ditolak, sahih atau dhaif, belum. Entar. Itu tidak tergantung jumlah, tergantung siapa yang meriwayatkan. Gitu. Tidak tergantung jumlah yang meriwayatkan. Banyaknya periwayat ini menguatkan saja, menguatkan. Ya. Nah, kembali ke materi kita. Itu intermezzo lah ya, buat wawasan ya. Biar nggak ngeblank amat. Ya. Qul huwallahu ahad. Kabar bahwasanya qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Hampir sampai level mutawatir. Berarti udah sampai belum? Belum. Kalau belum sampai mutawatir masuknya kemana? Ahadnya kalau misalnya hampir sampai mutawatir. Berarti ahadnya ahad yang mana? Masya Allah, udah jago, udah jadi ustadz, udah pulang ajar. Udah jago, udah. Udah ngustadz, udah. Ya. Nah, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan. Maknanya, ya Muhammad. Tuh, katakan wahai Muhammad. Nah, di situ terdapat dalil bahwasanya Allah yaqul, Allah yatakallam. Berarti Allah ngomong. Allah talks. Berbeda dengan yang didogmakan oleh kelompok Jahmiyah atau Mu'tazilah yang ngomong kan sifat makhluk. Masa Allah ngomong? Itu kan. Akhirnya ditakwil lagi. Berarti Allah ngomong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dogma dari awal juga begitu. Dan gak ada yang bilang Allah gak ngomong. Allah yatakallam wa la yazal yatakallam. Allah berbicara dan masih Allah berbicara. Sampai kan, wallahu a'lam. Katakan, wahai Muhammad. Itu dalil bahwasanya Allah punya sifat kalam. Allah punya sifat, Allah pun berbicara. Ya. Allah ahad. Allah ahad. Yang maha tunggal. Ya. Ay wahid la nadhira lah. Yani Allah, zat yang maha esa. Yang tiada satu zat pun yang sebanding dengannya. Wala wazir. Tiada pembantu. La masil, tidak ada satu zat pun yang serupa. Wala syarik, dan tidak ada sekutu. Jadi Allah Subhanahu, Allah benar-benar zat yang independen sendiri. Allah as-samad, Allah zat tempat bersandar, bergantung. Ya, bergantung. As-sayyid alladhi kamul fi su'dudihi wa syarafihi wa 'azamatihi wa fihi jami' sifatil kamal. والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. Yani Allah adalah As-Sayyid, zat Tuhan yang sempurna di dalam kuasanya dan di dalam kehormatannya, di dalam keagungannya. Tuhan yang memiliki seluruh sifat yang sempurna, yang dimana seluruh makhluk itu naik kepadanya permohonannya. Tasmudu sama dayasunya, naik kepadanya permohonannya. Permohonan kebutuhannya kepadanya. As-samad. Nah, tempat
makhluk bergantung memohon. Gitu maksudnya. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, di dalam ayat itu terdapat rad ala nasara, bantahan kepada apa yang diyakini dan didakwahkan ahlul kitab dari kaum Nasrani yang bilang Allah punya anak. Dan disifatilah Allah dengan sifat, dinamai dengan nama, disifati dengan sifat makhluk, beranak. Dinamai dengan nama makhluk, ab, bokap. Ya. Itu ilhad fil asma wa sifat, itu penyimpangan di dalam asma wa sifat. Dan itu tersebar di antara ahlul kitab demikian. Akhirnya Al-Quran datang membantah keyakinan. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu zat pun yang seimbang dengannya. Ya, yang menjadi rival baginya. Laisa lahu mukafi. Tuh, enggak ada satu zat pun yang menyeimbanginya wala mumathil, menyerupainya wala nadhir. Ya. Syahid min hadhihi surah annaha tadammanat wa jama'at baina nafi wal itsbat. Yang ditekankan di bab ini adalah bahwasanya surat ini mencakup nilai itu tadi, mencakup nilai nafi dan mencakup nilai itsbat. Menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tidak layak bagi kesempurnaan dan keagungannya, dan mengitsbat, menegaskan ada zat Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang hanya layak baginya. Ya. Jadi Allahu ahad, Allahu samad, isbat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nafi. Ya. Kemudian perkataan Syekhul Islam rahimahullah, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zam ayah fi kitabih. Dan kemudian juga kita dapat simpulkan pemaduan antara nafi dan isbat tadi di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Yang di situ Allah menyebutkan tentang sifat-sifat dirinya. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yakni ayat kursi. Ayat Al-Kursi. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat-sifat zatnya. Dan gambaran Allah ini tadi mengandung dua gaya tadi. Dia mengisbat dan menafi. Mengisbat sifat-sifat sempurna dan keagungan yang layak baginya, dan menafikan darinya sifat-sifat yang tak layak. Ya, dari aib, celah dan kekurangan. Allah berfirman, Allah la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Allah la ilaha illahu al-hayyu, la ilaha illahu itu udah nafi dan isbat. Al-hayyu al-qayyum itu udah isbat. Dia zat yang al-hayy, yang memiliki kehidupan yang sempurna. Enggak ada habisnya kehidupannya. Gitu. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Yang enggak membutuhkan, bergantung kepada hal lain. Al-Qayyum. Ya. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Zat yang tidak terkena sifat sinah, ngantuk. Wala naum. Enggak juga tidur. Nafi isbat tuh. Nafi apa isbat? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nafi. Udah pada pinter nih. Ya. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Hanya miliknya lah segala hal yang ada di langit dan di bumi. Nafi apa isbat? Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa lagi yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali hanya dengan izinnya. Nafi apa isbat? Isbat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitun bi syai'in min ilmihi illa bih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui semua hal yang ada di hadapan dan yang ada di belakang kita. Semua Allah mengetahuinya. Nafi apa isbat? Isbat. Wa la yuhitun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang menguasai sedikit pun dari keilmuannya kecuali hanya sebatas apa yang Allah kehendaki. Nafi apa isbat? Nafi, wala yuhitun, dan tidak ada yang menguasai. Nah, isbat. Nafi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya itu luas, mencakup langit dan bumi. Nafi isbat. Isbat.
La ya'uduhu hifduhuma. Dan menjaga langit dan bumi ini, itu gak bikin capek Allah. Tidak membuat capek Allah. Nafi isbat? Nafi. Ya? Zain. Jadi paham ya? Wa huwa al-'aliyyul 'azim, dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Nafi isbat cenah. Isbat. Ketika sebuah nas mengandung di situ penegasan dari Allah. Nih sifatku demikian, ini isbat. Ketika sebuah jumlah, sebuah kalimat nas mengandung pengingkaran dari Allah, nggak pantas aku begitu. Nggak pantas aku begitu. Aku nggak punya sifat begitu. Nah, itu nafi. No, nafi sama isbat itu. Ya. Walihada kan man qara' hadhihi al-ayat fi lailah lam yazal 'alaihi min Allah hafizun wa la yuqarribuhu syaitanun hatta yusbih. Tuh. Maka dari situ, barang siapa yang membaca ayat ini di malam hari, maka akan ada senantiasa penjaga dari Allah baginya. Syaitan tidak bisa mendekatinya sampai pagi. Kalau baca malam. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Dalil bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW, Ubay cerita radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi SAW suatu hari Nabi bertanya kepadaku. Ayu ayat fi kitabillahi a'zam? Ya Ubay, wahai Ubay. Ayat apa di dalam kitabullah yang paling agung coba? Nabi bertanya kepada Ubay. Sahabat menjawabnya dengan adab. Sahabat itu adab. Ditanya mau tahu mau enggak, dibilangnya Allahu wa Rasuluhu. adab. Manner. Ya enggak? Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Faraddadaha miraran. Tapi Nabi push. Ayo, ayat apa paling agung di dalam Al-Quran? Terus nge-push Ubay sampai berkali-kali. Dia bilang, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Tapi nggak berhenti. Nabi terus bertanya kepada Ubay radhiyallahu anhu. Akhirnya Ubay menjawab, qala Ubay, ayatul kursi. Ayat kursi ya Rasulullah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahinkal ilmu adal mundir. La yahinkal ilmu yani hani'an laka bil ilmu. Betapa berbahagianya engkau dengan ilmu yang ada padamu, wahai Abu Munzir. Abu Munzir yang Ubay bin. Yani dia bisa menangkap bahwa ayat yang paling mulia di dalam kitabullah adalah ayat kursi. Itu hakikatnya adalah kebahagiaan. Sebuah ilmu yang menjadi kebahagiaan bagi hani'an laka bil ilmu. La yahinkal ilmu ya Abul Munzir. Begitu. Wasababu kauniha 'azam ayah lima ishtamalat alaihi min itsbat asma'illah wa sifatihi wa tanzihihi amma la yaliqu bih. Jelas juga sebab yang menjadikan ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dikarenakan ayat tersebut mencakup isbat hal-hal yang sifatnya mengisbat asma Allah dan sifat-sifat Allah, ya, dan tanzih, dan kemudian menafikan dari Allah, mensucikan dari Allah amma la yaliqu bihi, dari hal-hal yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek menjaga langit dan bumi, dinafikan. Ngantuk, dinafikan. Tidur, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sifat-sifat yang enggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illahu, ay la ma'buda bihaqqin illahu. Nah, Allah adalah zat yang tidak ada zat yang hak untuk diibadahi kecuali melainkan Ia. Melainkan Allah. Wa ma siwahu fa ibadatuhu min abdalil batil. Dan hal-hal lain yang disembah manusia selain Allah, maka itu termasuk di dalam bentuk kebatilan yang paling batil. Ya, hal yang paling batil. Al-Hayy, zat yang maha hidup. Maha hidup yakni ad-daim al-baqi, yang akan selalu senantiasa abadi. Lahu kamalul hayah, memiliki sifat kehidupan yang sempurna. La sabila lil fana, enggak ada habisnya. Sifat hidup pada Allah Subhanahu wa ta'ala enggak ada habisnya. Yakni hidup teu eureun-eureun. Hidup enggak berhenti-berhenti. Al-Qayyum, yakni al-qa'im bi nafsihi, al-muqim li ghairihi.
Di mana Allah adalah zat yang di mana Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan Allah lah yang mendirikan hal-hal lain. Semua kuasa dan kekuatan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ghaniyyun an khalqih. Dia zat yang maha berdiri sendiri. Enggak ghani. Ghani yakni tidak butuh. Tidak membutuhkan para makhluknya. Ya, wa khalquhu muhtajun ilaih. Sementara para makhluknya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Qayyum adalah zat yang maha berdiri sendiri, tidak independen. Ya, benar-benar nggak perlu bantuan apapun dari para makhluk. Ya. Justru hal-hal lain yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berdiri. Ya. Wa qad warada anna al-hayy al-qayyum huwa al-ism al-a'zam alladhi idza du'iya Allah bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Li dilalatil hayy ala sifat al-dzatiyah wa dilalatil qayyum ala sifat al-fi'liyah. Ajib. Syuf. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sifat al-hayy dan al-qayyum ini adalah al-ism al-a'zam, nama Allah yang paling agung. Yang dimana Allah idza du'iya bihi ajab, yang Allah kalau dimohon kepadanya dengan namanya itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Allah. Jadi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya, Allah kalau dimohon dengan namanya itu, dengan hayy dan qayyum, ajab, Allah akan kabulkan. Ya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila Allah diminta dengan hayy dan qayyum tadi, maka Allah akan beri. Ya. Kenapa? Dikarenakan dilalah hayy, karena makna yang terkandung di dalam nama al-hayy ala sifat al-dzatiyah yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang benar-benar hidup, ada hidup dan enggak habis kehidupan padanya. Dan dilalah qayyum ala sifat al-fi'liyah. Dan dilalah atau nilai yang ditunjukkan oleh sifat qayyum, yakni Allah zat yang enggak membutuhkan bantuan makhluknya sama sekali di dalam apa yang dilakukannya. Ini menunjukkan sifat fi'liyah, sifat aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat kulluha tarji' ila hadaini lismain. Maka hakikatnya semua sifat-sifat Allah ini kembalinya kepada dua nama ini. Kepada sifat hayy dan sifat qayyum. Ya. Allah misalnya al-ghani, Allah zat yang maha kaya. Ya. Allah qayyum, Allah tidak membutuhkan yang lain. Allah sudah sempurna padanya segala hal. Allah zat yang misalnya Allah Subhanahu wa taala zat al-jamil, yang maha indah. Itu sifat zatnya, ya. Di antara bentuk sempurna kehidupan Allah, sempurnanya sifat hidup pada Allah, Allah adalah zat yang maha indah, yang enggak ada yang lebih indah dari. Ya. Jadi semua asma dan sifat kembali kepada al-hayy dan al-qayyum. Makanya demikian. Likamali qayyumiyyatih. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinah wa la naum. Allah zat yang tidak terkena sifat sinah dan tidak juga terkena sifat naum. Sinah an-nu'as wa huwa naum khafif. Sinah ini tidur ringan, lundutan. Gitu. Sinah. Ya. Wa yakun fil ain faqat. Biasanya ngantuk tuh ada di mata aja. Wa naum, adapun tidur, aqwa minas sif. Ini lebih kuat daripada sifat ngantuk. Wa huwa akhul maut. Kenapa? Tidur nih dengan jiwa-jiwanya hilang. Oke? Okay? Jadi kita kalau tidur ya Allah ngambil arwah kita. Kita bangun nih berarti Allah lepasin lagi tuh arwah kita. Ya? Inna dari situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lagi dibangunin sholat malam sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholat, gitu kan? Ali ada sambil bangun gitu sambil ngeliat tuh radhiyallahu anhu, mantu. Inna arwahana biyadillah. Sesungguhnya ruh kita ini kan di tangan Allah. Insya Allah, kalau Allah mau Allah tahan ini, Allah nggak balikin. Kalau Allah mau arsalah Allah balikin kita. Kan susah benar dibangunin gitu.
sambil ngantuk sambil ngomong gitu Ali. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innal insan la akthar syai'in jadala. Dan sesungguhnya manusia adalah sesuatu yang paling banyak membantah. Mertua memantu itu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ya, naum akhul maut. Dia saudaranya mati. Wafat. Ya. Jadi wafat atau maut ini bisa diartikan mati, di mana mati beneran yang kita tahu, atau bisa diartikan hidup. Bisa diartikan hidup. Sebagian kelompok, terutama Mu'tazilah, yang fikrahnya ke arah sana, mereka menolak Isa kelak dikembalikan ke bumi, diturunkan lagi, dihadirkan lagi Isa. Mereka menolak itu. Kenapa? Isa udah wafat. Oke? Aku alasannya Isa udah wafat. Kalau mau dibangkitkan lagi, ntar aja nanti di hari kebangkitan. Kenapa sebelum kiamat? Satu. Kedua, kalau mau dibalikin lagi, kenapa nggak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Segala Isa Alaihissalam, hujah-hujahnya ini ngaco. Ketiga, nggak ada kabarnya di dalam Al-Quran. Oke? Makanya nanti di antara poin-poin akidah Ahlus Sunnah, bab-bab di buku-buku akidah Ahlus Sunnah, menegaskan akan datangnya kembali Isa alaihissalam. Kenapa ada bab ini? Karena terjadi penyimpangan di sini, tuh, gitu. Ingat gak? Gaya Imam Ahlus Sunnah di dalam menyusun buku akidah. Hanya poin-poin yang terjadi penyimpangan. Dia yang menolak begitu. Isa kan udah wafat. Allah berfirman, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Allah berfirman, Allah sudah mewafatkan Isa alaihissalam. Ahlus Sunnah menjawab hal tersebut. Wafat di dalam bahasa Arab ini enggak mesti artinya mati. Wafat artinya tidur. Oke? Buktinya apa? Buktinya di ayat lain. Lihat, mentafsirkan ayat dengan ayat. Itu tafsir paling ajib. Tafsir ayat dengan ayat atau ayat dengan ayat. Buktinya di ayat lain. Allah berfirman, Huwallazi yatawaffakum fil lail. Dialah zat yang mewafatkan kalian di malam hari. Yakni mewafatkan yakni paginya enggak bangun lagi yakni. Enggak kan? Mewafatkan kalian di malam hari, yakni berarti wafat di Isa seperti wafat. Dapat gak? Di antara gaya Allah seringkali untuk menafikan sesuatu, tapi dengan gaya pertanyaan. Jadi pertanyaan bukan sesuatu yang membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang sifatnya meremehkan, mencela. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Emangnya sama orang yang berilmu sama yang kagak berilmu? Tuh, ini pertanyaan butuh jawaban gak? Enggak, tapi lagi meremehkan dan mengagungkan sebagian, mengagungkan yang berilmu dan menghinakan yang enggak berilmu. Itu. Ya? Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala sirat mustaqim. Apakah mereka yang berjalan dalam kondisi mukanya nyungsep ke bawah, itu mereka ini lebih dapat petunjuk, atau seseorang yang justru berdiri lurus berjalan di atas straight path, surah. Mana yang lebih dapat petunjuk? Ini pertanyaan perlu jawaban nggak? Nggak perlu. Saya menghina. Jadi dah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bih. Kaum musyrikin meyakini bahwa wali-wali, orang-orang saint yang mereka agungkan, mereka keramatkan, mereka kenang dalam bentuk monumen-monumen yang mereka keramatkan itu. Okay? Dan monumen itu lah yang kita kenal dengan nama berhala. Mereka meyakini di orang-orang ini nanti kelak memberi kita syafaat di sisi Allah. Gitu. Ya? Akhirnya dia minta sama orang-orang tersebut dengan cara apa? Dengan cara itu menjadikan sajian-sajian kurban, buah-buahan, sembelih itu atau di patung-patung dan berhala-berhala. Tujuannya untuk mendapatkan syafaatnya orang-orang wali-wali ini yang mereka agungkan dalam bentuk berhala-berhala ini. Lata, Uzza, Ubal, atau berhala-berhala dari kaumnya Nuh alaihissalam.
Wad wa Siwa, Yahud, Ya'ub, Nasr. Tuh. Katanya ntar memberi syafaat di sisi keyakinan mereka begitu. Nah Allah bantah. Nggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali hanya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kuasanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang yang layak untuk diberikan syafaat, bukan orang yang justru syirik. Paham nggak? Jadi syafaatnya apa? Pertolongan, permohonan pertolongan bagi orang lain. Ini syafaat. Nah, misalnya anak punya seorang kawan, punya kuasa di satu instansi. Oke? Ada seseorang mau masuk instansi itu. Dan dia amanah, baik. Anak ngomong sama dia. Ya, tolongin dong. Biar dia masuk di tim ente. Nah, Anda memberi syafaat. Nah, ya. Sampai sini jadi syafaat. Oh. Ya, itu syafaat. Nah, syafaat nanti adalah buat umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar terselamatkan mereka dari neraka. Karena mereka beriman kepada Allah dan berittiba kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bisa memberikan syafaat. Rasul bisa memberikan syafaat, betul. Yang bilang syafaat kubro nanti. Ya? Tapi, awas. Syafaat keputusannya ada pada Allah. Jadi syafaat ahlu sunnah meyakini nggak ada? Ada. Tapi minta syafaat kepada selain Allah, syirik. No, dapat gak? Jadi ya Rasulullah aghithna. Seperti perkataan sufi-sufi. Bisa. Wahai Rasulullah beri kami pertolongan. Wahai Rasulullah beri kami syafaat. Itu syirik. Nggak boleh minta syafaat kepada mas. Kalau mau mintanya sama Allah. Kenapa? Karena mau Rasul lagi minta syafaat. Tapi kalau Allah tolak, nggak diterima. Demikian syafaat Rasul buat Abu Thalib pamannya. Ingat. Yang meninggal di atas kesyirikan. Ditolak sama Allah tetap. Jadi keputusannya ada pada Allah. Maka orang yang bertauhid, kalaupun minta syafaat, mintanya sama Allah. Bukan nama makhluk. Ya Rabb, jadikan aku termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu masuk baru. Tapi, ya Rasulullah beri aku syafaat, syirik. Ya? Atau ya berhala yang ini, minta beri aku syafaat, syirik. Syafaat kuasanya hanya ada pada Allah, hanya boleh diminta pada Allah. Oke? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan Allah mengetahui segala hal yang berada di depan para makhluknya dan di belakang para makhluknya. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui future dan past. Dan Allah mengetahui present. Allah mengetahui segala hal yang akan terjadi, dan Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi, dan Allah mengetahui segala hal yang sedang dan yang belum terjadi, ntar terjadinya kayak gimana, Allah Maha tahu. Itu kaidah al-alim. Ingat ya? Allah ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Wa ma lam yakun kaifa law kana yakun. Ya? Kesempurnaan ilmu Allah itu demikian. Tidak ada yang tersembunyi dari keilmuan Allah Subhanahu. Ya. Dan kemudian kita lihat wa huwal alim, dan dia adalah zat yang maha tinggi. Ailahu al-ulu al-mutlaq, yang Allah posisi zatnya berada pada posisi yang paling tinggi. Bikaunihi fawqa jami'il makhlukat. Allah berada di atas seluruh makhluknya. Alal arsh istawa. Allah beristiwa di atas arsh. Oke? Wa uluwul qadar. Dan Ali juga, Allah maha tinggi. Yani maha tinggi kadarnya. Nggak ada kadar yang lain yang sesuai atau menyeimbangi kadar keutamaan, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahu kullu sifatil kamal. Hanya miliknya lah seluruh sifat yang sempurna. Wa nu'ud al-jalal. Seluruh sifat-sifat yang agung. Uluwul qahri fahuwal qadir ala kulli syai'in. Allah juga zat yang paling tinggi kuasanya. Dia adalah zat yang maha berkuasa atas segala hal. Dialah zat yang mengatur segala hal. Tak ada yang terhalang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ulu ini di antara
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat zat, nggih, al-ulu. Nah, jadilah asma Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi. Oh, gitu. Ya. Maknanya tidak ada yang satu hal pun yang berada di atasnya. Al-Zahir, yang paling atas. Ya, yang paling atas. Wasyahid min hadan, keterangan dari ini semua adalah Allah jama' fiha fima wasafa wa samma bihi nafsahu baina nafi wal itsbat. Bahwasanya di dalam ayat tersebut Allah memadukan di antara khabar yang disampaikannya ketika Allah menggambarkan tentang sifat dirinya, Allah memadukan antara nafi dan itsbat. Wa qaulul musannif, dan perkataan al-Imam rahimahullah, wa lihadza kan man qara' hadhihi al-ayah fi lailatin lam yazal 'alaihi min Allah hafiz la yaqrubuhu atau la yuqarribuhu syaitanun hatta yusbih. Maka dari situ barang siapa yang membaca ayat ini di malam hari, maka dia akan ada baginya senantiasa penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak akan didekati syaitan sampai pagi hari. Ini maksudnya mengisyaratkan kepada yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak nih ya, redaksi. Di antaranya Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Idza awaita ila firasyik," apabila kau naik ke kasurmu, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Hatta tukhtimal ayat. Fa innaka la yazal 'alaika min Allahi hafiz. Sampai akhir ayatnya. Sampai akhir ayatnya, ayat kursi. Sesungguhnya akan ada senantiasa dari Allah penjaga bagimu, dan wala yuqarribuka syaitanun hatta tusbih, dan tak akan ada syaitan yang mendekatimu sampai pagi hari. Oh. Wasyaitan, dan yang namanya syaitan tutlaq ala kulli mutamarrid'at. Loh, yang namanya syaitan, istilah syaitan ini bisa diberikan kepada orang yang mutamarrid, semua orang yang berontak dari aturan, mau dari golongan jin ataupun manusia, dibilangnya setan gitu. Dia berontak kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, itu dibilang ya setan. Mau dia jin, mau dia orang. Kadang syaitan juga digunakan untuk membuat ini orang cerdik, cerdas, luar biasa, pintar banget. Ayo, syaitan. Maka dari situ yang membaca ayat ini di malam hari akan senantiasa ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Ayat hidupkan tuh di antara sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan kepada anak dan istri kita agar membacanya sebelum adab gitu. Mau naik kasur, kibasin dulu pakai sarung bagian dalam, sarung dibalik, dikibasin, ya, bilang Bismillah, tuh, pakai sarung, jangan pakai sapu lidi, sarung biar jadi sunnah, jadi nilai sunnah lah, gitu, ya. Kibasin kalau bilang Bismillah, li'annaka la tadri ma sabaqaka ilaih. Karena kau nggak tahu yang mendahuluimu di kasur itu. Dan jin tidur di situ duluan bisa jadi. Nah, usir dulu kan, kibasin dulu. Terus naik kasur, kemudian di sebelah kanan baca ayat kursi, muawwidzat, ikhlas, al-falaq, an-nas, dan lain sebagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, materinya sekian, insyaallah. Pertemuan yang berikutnya kita akan bahas tentang perpaduan antara sifat-sifat Allah. Satu waktu dia yang paling tinggi, satu waktu Allah paling dekat, satu waktu Allah Subhanahu wa taala yang paling awal, nggak ada batasan waktu baginya, satu waktu Allah yang paling abadi, nggak ada batasan habis baginya. Ini dipadukan semuanya. Di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.